Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haryananda Pratama Eskom MSN. Saya merupakan salah satu dosen tetap yang mengajar di program S1 Seni Teater, jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang kerap saya ampuh selama menjadi dosen, yaitu mata kuliah Akting TV dan Film. Mata kuliah film merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 pada program Seni Teater dengan kode mata kuliah PST 411 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mencakup kombinasi teori dan praktek selama 1 semester. Mata kuliah Akting TV dan Film dirancang khusus bagi mahasiswa teater guna memperluas kreativitas dan keterampilan keaktoran ke dalam media audiovisual, meliputi apa itu akting, perbedaan antara akting panggung dengan akting kamera. Selanjutnya, mahasiswa juga mengenal keaktoran melalui pendekatan sistem Stanislavski hingga penerapan konsep dramaturgi film dalam perspektif penokohan. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti pelatihan dasar keaktoran seperti olah tubuh, olah vokal, olah rasa, hingga teknik-teknik akting di depan kamera. Mahasiswa juga diajak untuk menganalisa karakter media, televisi dan film, mendalami karakter sesuai dengan genre, dan mengimplementasikan semua keterampilan tersebut melalui produksi film pendek. Capaian mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengingat dan merefleksikan kembali dasar-dasar pengetahuan akting yang telah diperoleh sebelumnya. Mahasiswa mampu terlihat secara aktif dalam produksi film sebagai bentuk penerapan keterampilan akting, kolaborasi, produksi, dan pemahaman media. Bobot nilai pada mata kuliah ini yaitu tugas 5%, kuis 5%, PJBL 50%, UTS 15%, dan terakhir UAS 25%. Maka total hasil evaluasi dari mata kuliah ini sebanyak 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Akting TV dan Film S1 Seni Teater, jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran tatap muka dan ruang kelas yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Baik. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mulai. Selesai. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan dan materi, ya, saya absensi dulu ya teman-teman. Kita lihat Dewi Maharani, Paradiba, Rema, Indra, Oke, sepertinya hadir semua ya. Hari ini materi kita tentang akting panggung dan akting kamera. Ini adalah pengetahuan dasar. Oke, kita masuk materi itu. Nah, pertama kita harus memahami karakter dan prinsip akting panggung dan akting kamera. Nah, ini akan kita pelajari. Akan melihat mampu membandingkan keduanya menjadi teoretik dan praktik. Oke. Nah, kita lihat dulu konsep dasar dari akting panggung. Pertama, itu akting dilakukan langsung, ya, langsung berinteraksi. Yang kedua, penonton berada pada jarak yang jauh. Kalau kita di teater, kita sebut dengan dinding keempat, yaitu ada batasan ruang lingkup aktor bermain dan penonton yang melihat. Nah, nanti kita bedah dari aspek sejarahnya. Apa ciri-ciri akting di panggung? Pertama, pastilah proyeksi vokalnya besar, power kita harus kuat. Yang kedua, gerak diperbesar dan dipertegas juga. Adegan, gestur tubuh, mimik harus dinampakkan kalau di dalam teater. Yang ketiga, kontinuitas emosi terjaga. Dia terus mengalir. Secara kalau kita grafik dia bisa naik turun. Bagaimana nanti akting panggung itu harus tetap konsisten ya, secara emosi. Nah, kita ketahui bahwa kalau di dalam panggung si aktor bisa menguasai panggung itu. Jadi bukan di sisi space di kiri saja dia bermain, dia harus menguasai space kanan, belakang, depan, tengah, supaya panggung itu terisi dari berbagai sisi. Kita lihat akting kamera. Di dalam akting kamera memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan akting panggung. Di kamera, akting media rekam seperti film dan
ekspresinya mikro. Mikro itu halus, kecil. Jadi aktingnya tidak harus berlebih-lebihan. Seperti kayak di teater, kalau aktingnya harus wajahnya marah, matanya melotot, gestur tubuhnya harus tegas. Kalau di kamera tidak harus semacam itu. Dia lebih natural, lebih real. Yang ketiga, dialognya natural, tidak harus berkata-kata "Oi, tolong", kayak seperti itu. Dia seperti kita ngomong sehari-hari, seperti bagaimana realita, seperti itu juga di dalam kamera. Selanjutnya, non-linear shooting. Non-linear shooting itu berdasarkan bagaimana nanti pengambilan shoot sesuai kebutuhan. Timeline-nya ketika kita melihat dari storyboard kita atau dari storyline yang kita sudah susun. Oke. Emosinya subtil, yaitu tidak berlebih-lebihan. Berbeda dengan tadi ya di panggung dia harus menampakkan visualisasi si aktor itu harus nampak. Kalau di film dia lebih natural. Oke. Nah, ini konsep dasarnya. Oke, kita lihat ya. Kita mulai dari sejarah akting panggung. Sejarah akting panggung ini itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi di dalam kepercayaan dulu dalam Yunani, kita tahu sejarah teater ya. Kata teater aja diambil dari ahli teater ya. Nah, kalau aktingnya waktu itu dalam bentuk pemujaan terhadap dewa-dewa. Karena kepercayaan Yunani kuno adalah kepercayaan paganis, kepercayaan terhadap dewa, dewa Zeus, Poseidon, dan segala macam. Ini sudah dipelajari ketika di semester yang lalu. Nah, saya hanya mengulas kembali, merangsang kembali pemikiran teman-teman terhadap sejarah teater. Selanjutnya, aktor disebut dengan Hippocrates, yaitu penjawab, menghidupkan karakter melalui topeng, gestur besar dan suara yang lantang. Nah, pada dasarnya dapat kita simpulkan bahwa akting representasi kehidupan dan ajaran moral. Oke, kita lanjut dari zaman Yunani hingga Romawi sampailah ke teater klasik William Shakespeare. Di zaman William Shakespeare, era Romawi Renaissance, panggung berkembang di media hiburan dan kritik sosial, menggabungkan tragedi, komedi, puisi, dan filosofi. Karakternya kompleks, bermain bahasa religi, memunculkan konflik batin. Aktor mulai menekankan psikologis dan motivasi karakter. Nah, teater menjadi refleksi kekuatan cinta, ambisi, dan konflik sosial. Salah satu naskah yang terkenal adalah Romeo and Juliet. Sudah dimainkan di atas panggung dan dimainkan di dalam film. Nah, inilah pengarangnya William Shakespeare. Oke, lanjut. Ini di era realisme dan naturalistik, yaitu salah satunya tokoh-tokoh terkenal kita tahu adalah Stanislavski dan Chekhov. Pada abad 19 muncul gerakan realisme. Akting harus mencerminkan kehidupan nyata. Oke, karena dia bicara tentang realis. Anton Chekhov menulis drama dengan dialog natural dan konflik batin. Jadi karya-karyanya banyak berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya natural, fenomena kehidupan dan konflik batin. Jadi apa yang dialami oleh orang lain. Sedangkan Konstantin Stanislavski itu mengembangkan sistem akting yang menekankan gift, synthesis, dan emotional memory atau magic. Nah, aktor-aktor itu sebagai pencipta makna internal dari sebuah karakter, bukan hanya menghafal dialog saja. Oke, ini teater epik berkembangnya zaman sampai hingga Brecht menolak akting realis dan menjadi terlalu emosional, memunculkan konsep efek alienasi. Tujuan yang membuat penonton sadar bahwa mereka sedang menonton pertunjukan agar lebih kritis, bukan lagi larut dalam emosi. Kalau realis kita nonton, kita akan larut di dalam emosi, suasana, mood, bisa nangis dan segala macam. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampailah era teater kontemporer, dan di mana akting tidak lagi pada satu gaya, perpaduan antara tradisi, eksperimental, dan multimedia. Pendekatannya bisa psikologis, fisikal, simbolik, dan dokumenter. Peran aktor sebagai penyaji narasi. Nah, ini ideologi membentuknya. Kita lanjut. Nah, ini tokoh-tokoh yang saya sampaikan tadi.
ya kehidupan seharinya di-record gitu. Oke, dan film ini durasinya di bawah 1 menit. Oke, ini salah satu filmnya. Ini satu lagi. Nah, ini menggambarkan bagaimana keadaan di stasiun kereta api. Ya, jadi penonton itu melihat apa yang ada di layar, ya begitu yang ada di dunia nyata. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengaruh ideologi realisme. Para kritikus dan para pengamat dalam dunia film, aktor harus melihat terlihat hidup, bukan hanya memainkan peran. Dalam artinya, inilah ciri-cirinya. Ciri-ciri ideologi realisme dalam acting kamera. Ada naturalitas, subtilitas, terhubung, konsisten, logika. Bisa kita ambil kesimpulan dari ideologi realisme dalam acting kamera tersebut adalah realitas film bukan hanya pada cerita, tapi dalam gaya acting yang tidak terlihat seperti acting. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tokoh-tokoh penting dalam acting actingnya kamera itu realistis. Salah satunya adalah Konstantin Stanislavski. Ini biasa dipakai oleh para aktor film untuk melihat bagaimana menjadi aktor yang profesional. Nah, inilah teorinya Stanislavski. Oke. Dan lagi yang namanya Stan Mersnes, Michael Caine, dan Stella Adler. Nah, inilah tokoh-tokoh yang buat metode-metode acting supaya bagaimana aktor itu bisa lebih luas, lebih profesional dalam memainkan perannya. Nah, ini dalam aspek ideologi realis bisa kita lihat bagaimana perbedaan antara acting kamera dengan acting teater. Ruang dan jarak, kalau kita teater itu jauh dari penonton, kalau film lebih ke kamera sangat dekat. Untuk menghentikan atau mengambil nafas dengan pengambilan sinematografi itu sudah menampakkan dari apa maksud dari si aktor tersebut. Terus realisme emosional diandalkan dalam satu garis pertunjukan, loncat-loncat antara scene tapi tetap konsisten. Yang penting ada konteksnya kalau kita di film ya, pengantar dari satu adegan ke adegan yang selanjutnya. Tekanan dramatisnya kalau di dalam teater itu disusun linear, sedangkan di realis tergantung skenario, bergantung kepada editing dan tempo visualnya. Nah, inilah perbedaan realisme pada acting teater dengan acting di film. Oke, bagaimana dengan teknik? Secara teknik, pertama adalah ekspresi, mimik, dan gestur tubuh. Pertama, kita lihat acting panggung mengandalkan ekspresi yang besar dan eksplisit. Selanjutnya, aktor harus mengekspresikan emosi secara fisikal dan teatrikal. Gerakannya harus terkoordinasi, simbolik, terkadang berlebih-lebihan. Itu secara teknik, ekspresi dan gestur. Kalau di kamera, ekspresinya lebih halus, realistis, dan minimalis karena kamera mampu menangkap detail mikro, gerak mata, gerak bibir, gerak alis, semua bisa ditangkap. Makanya bisa ada motivasi pengambilan gambar itu seperti medium, close up. Nah, kalau di teater kan orang yang di belakang dengan aktor kan jauh, jadi dia harus lebih powerful. Kejujuran emosi lebih penting daripada teknik penekanan tubuh karena kamera membaca kebohongan. Aktor berakting secara internal, menciptakan rasa bukan hanya bentuk. Oke. Kita lihat proyeksi suaranya. Kalau suara kita tahu bahwa di teater itu lebih powerful, lebih keras. Kalau di kamera lebih alami. Oke. Terus lanjut. Kontinuitas emosinya. Kalau di panggung lebih linear dan kontinu. Konsentrasinya lebih tinggi. Kalau di acting kamera itu tidak beruntut, kemampuannya mengatur emosi. Jadi non-linear ya, tergantung kepada jadwal dan settingannya. Oke, kita lanjut. Ini perbedaan dalam pada sudut pandang kamera, media ruang penonton. Kalau di teater itu dilakukan secara langsung, bersentuhan. Kalau di acting film itu tidak hadir langsung, tetapi hanya melihat hasil akhir di layar lebar. Itu media.
Oke, teknologi editing kalau di panggung kita lebih real time. Oke, kalau di editing kamera itu lebih ada editingnya, tata kameranya, musiknya, pencahayaannya, dan pasca produksinya. Kalau di panggung performanya bergantung pada saat itu juga. Kalau di film itu bisa adegannya diulang-ulang. Oke. Nah, durasi proyeknya kalau di panggung bisa berbulan-bulan latihannya. Kalau di acting itu lebih singkat latihannya. Proses pengambilan gambarnya bisa panjang atau bisa. Nah, lebih mengandalkan kepada ketepatan saat take, bukan pada saat latihan. Oke. Kita lanjut aja. Nah, dalam perspektif artistik, kalau acting panggung itu lebih berada kepada simbolik, metafora, itu perumpamaan, dan stilisasi. Terus aktor bagian dari komposisi visual panggung, dan panggung sering mendekatkan ekspresi bentuk. Nah, ini kalau kita lihat dalam aspek artistik. Nah, kalau di kamera artistik itu mendekatkan kepada realisme visual, atmosfer, emosi, dan komposisi sinematik. Dan visi dari artistik ditentukan oleh sutradara, sinematografer, dan editor. Tubuh aktor tidak dilihat secara utuh dalam satu waktu seperti pengambilan close up, cut, dan montage. Nah, kalau dalam kamera, dramaturgi lebih fleksibel, sinematik, atau tidak menjadi karakter secara berurut, tetapi melompat antara adegan per adegan pada saat produksi. Dramaturgi itu film adalah bagian dari mesin naratif kompleks. Nah, ini bisa kita lihat dan kita pelajari. Ini hanya melihat bagaimana membandingkan dalam aspek artistik dan aspek dramaturgi. Oke, teman-teman, ini salah satu pengajaran singkat kita terhadap pertemuan ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya pernah mendengar statement kalau orang-orang yang berada di acting teater itu akan sulit masuk ke dunia acting film. Itu bagaimana, Pak? Ya, baik, itu pertanyaan yang mungkin pernah kita temui di luar sana ya, bahwa orang teater kesulitan untuk masuk dunia film. Pada dasarnya ini, kalau kita melihat ke Hollywood, para aktor-aktor yang mendapatkan penghargaan itu rata-rata orang-orang yang basicnya teater. Kalau melihat dari sejarah tadi ya, kalau kita lihat dari sejarah, orang-orang di luar sana di barat itu lebih cenderung kepada mereka pemahaman actingnya adalah acting realis. Kalau kita masuk ke dalam dunia acting film, kita harus memiliki ideologi realis. Nah, sedangkan kita di Indonesia pada tahun 90-an itu berkembangnya acting kontemporari, acting simbolik, teater simbolik gitu. Nah, teater simbolik itu yang semakin hari semakin berkembang, pada akhirnya sulit menyesuaikan. Bisa saja dia masuk, tetapi karakter pembawaannya dalam teater yang lebih teater yang besar, teater yang wah gitu kan. Nah, itu akan membuat dia bersulit beradaptasi. Jadi intinya, kalau orang-orang teater mau beradaptasi di dalam film, dia harus lebih belajar tentang realisme, data-data realisme, memiliki ideologi tentang realisme. Nah, itu akan mudah untuk beradaptasi. Nah, itu kira-kira. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke. Nah, ini materi kita hari ini. Nanti kita akan materi berikutnya kita akan pelajari tentang metode Stanislavski. Bagaimana penerapan metode tersebut ke dalam acting panggung. Nah, sebelum kita masuk ke metode, teman-teman membuat tugas untuk minggu depan, yaitu terkait menonton dua karya dan menganalisis aktornya. Aktornya populer loh, yaitu Reza Rahadian. Silakan nanti tonton karya teaternya yang berjudul Bunga Menatap Abad. Dan satu lagi, Ayah Habibie Ainul. Nanti teman-teman silakan mengkomparasi bagaimana teknik vokalnya yang dimainkan oleh satu orang ya, sama Reza Rahadian ya, tetapi dengan karakter yang berbeda kan, dan media yang berbeda. Silakan teman-teman nanti bandingkan bagaimana teknik vokalnya, ekspresi dan gesturnya, ruang gerak dan tata cahayanya, terus pendekatan emosional, interaksi antar lawan main,
kesadaran ritme dan tempo acting dan metode acting. Kira-kira metode acting apa yang digunakan di dalam dua karya tersebut? Oke, teman-teman, tugasnya dibuat dalam bentuk makalah sebanyak 5-7 halaman saja, dikumpul, di editing. Sebelum pertemuan berlangsung, sehari sebelum pertemuan sudah dikumpulkan, dan kita akan bedah bagaimana Reza Rahadian bermain di acting panggung dan acting kamera. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari proses pembelajaran pada mata kuliah proyek Acting TV dan Film. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025 di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Serta ucapan terima kasih saya kepada Civitas Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, rekan sejawat dosen, dan teman-teman mahasiswa. Jika terjadi kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.